Cek, cek, cek. Cek, 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 cek. Bentar ya, kita share-share dulu, kita share-share. Bantu share-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya, dibantu share-share ya. Share-share ke teman-temannya supaya teman-teman yang lain tidak ketinggalan soal P3K penata layanan operasional. Penata layanan operasional, kita share-share dulu ya. Jadi bantu tap-tap layar, di tap-tap terus layarnya ya. Dibantu tap-tap layar, di share-share. Ya, dibantu tap-tap layar. Dibantu tap-tap layarnya. Penata layanan operasional. Ya, ini penata layanan operasional. Penata layanan operasional. Jadi bantu tap-tap layar dan di-share ke teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain tidak ketinggalan soal P3K penata layanan operasional. Kira-kira masih banyak yang terawih ya, masih pada terawih ya teman-teman ya. Tap-tap terus ya, di tap-tap terus, di tap-tap terus layarnya ya, di tap-tap terus layarnya, di tap-tap, di tap-tap sampai mentok. Oke, kita mulai ya. Teknik pengelolaan proyek yang menggunakan diagram batang untuk menjalankan dan memantau kemajuan proyek adalah. Oke, sudah banyak yang spam C. Oke, jawabannya yang betul Gantt chart ya. Gantt chart itu dalam bentuk grafik batang. Oke, kita next operatornya ya besok insya Allah ya. Insya Allah besok siang. Oke, kita lanjut nomor 62. Tapi ada yang mirip Bu ya, ada yang mirip-mirip juga nih soal penata layanan. salah satu administrasi perkantoran. Ya nanti kalau masih ada waktu bolehlah setelah ini ya. Setelah ini selesai penata layanan, kita lanjut administrasi perkantoran. Oke. Ya di spam jawabannya. Yuk yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa di subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya ada di bawah profil. Bentar ada sponsor. Iya Kak Nasrullah ya. Ya semangat, kita lanjutkan ya. Sudah banyak yang spam jawabannya apa? C, A, C. Oke, banyak yang jawab C ya. Jawaban yang betul
Masalah birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai itu salah satu tantangan utama penyakit males. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ya, kita tap-tap terus layarnya. Kita di tap-tap terus. Akhir-akhir ini agak males ya. Kita lanjut nomor 63. Pengarahan dalam manajemen operasional melibatkan. Oke, spam jawabannya dimulai dari sekarang. Soal penata layanan operasional. Kali. Ya, tetap ada poin masnya 4321. 4321 ya maksudnya. Iya, untuk soal manajerial sosiokultural tetap poinnya seperti itu. Semua jabatan manajerial sosiokultural dan wawancara tetap pakai poin 4321. Ya, spam jawabannya di tap-tap terus layarnya, di share ke teman-temannya. Kalau teknis ada poin, tetap ada poinnya. Kalau salah. Cuma 1 kira-kira ya poinnya kalau salah. Pengarahan dalam manajemen operasional melibatkan. Pengarahan dalam manajemen operasional melibatkan yang betul B. Mengarahkan dan memotivasi karyawan. Ya, udah banyak yang betul. Alhamdulillah ya. Mengarahkan dan memotivasi karyawan. Oke, next kita lanjutkan 64. Jadi tab-tab sayanya di share ya. Di Microsoft Excel, apa fungsi dari rumus lookup? Apa fungsi dari rumus lookup ya? VLOOKUP. VLOOKUP. Ya, spam jawabannya mulai dari sekarang. Formasi penata layanan operasional. Penata layanan operasional soal teknis. Di spam jawabannya, Yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa di subscribe YouTube saya. Penata layanan, iya penata layanan. Memang agak mirip, ada yang mirip-mirip. Kan sama-sama tentang pelayanan ya. Penata layanan, operator layanan. Kalau operator layanan taraf SMA, kalau penata layanan taraf S1. Ya, ada yang D, ada yang A, ya ditap-tap terus layarnya, ditap-tap terus. Nomor 64 yang betul jawabannya C ya, C. Mencari data dalam tabel dan mengembalikan nilai terkait. Itu ya, fungsi dari rumus VLOOKUP. Oke, sudah 64, kita lanjutkan 65 ya, ditap-tap terus layarnya, ditap-tap terus layarnya. Resiko yang tidak dapat dihindari dan harus diterima sebagai bagian dari pengambilan keputusan dikenal sebagai. Ya, di spam jawabannya dimulai dari sekarang. Di tap-tap terus layarnya, di share ke teman-teman ya. Di tap-tap layarnya, di share ke teman-teman. Di tap-tap terus layarnya dan di share ke teman-teman ya. Di tap-tap terus layarnya sambil spam jawabannya, dibantu tap-tap layar sampai jempolnya keriting. Oke, sudah banyak yang spam jawaban.
Oh, ada yang D, ada B, ada yang C. Oke, 65 yang betul jawabannya resiko residua ya, B. Tuh, tidak dapat dihindari dan harus diterima sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Yang kita next selanjutnya nomor 66. Apa fungsi utama dari perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word ya? Fungsi utamanya ya di spam jawabannya dimulai dari sekarang di tap layarnya. Oke, sudah banyak yang spam jawaban B ya. 66 yang betul membuat dan mengedit dokumen teks. Tepat sekali ya, itu fungsi dari Microsoft Word. Kita next selanjutnya nomor 67 ya, di tap layar ya. Apa peran utama teknologi dalam pengelola layanan operasional? Jadi spam jawaban dimulai dari sekarang. Ya, peran utama teknologi dalam pengelolaan layanan operasional adalah ada yang B, ada yang C. Kita cek ya, jawaban yang betul adalah mempercepat proses komunikasi ya, yang betul C ya, cicak-cicak di dinding. Ya, semangat latihan soal ya untuk persiapan gelombang 2 PPPK ya. Soal teknis penata layanan operasional. Kita next selanjutnya 68. Dalam konteks pengelolaan layanan operasional, apa yang dimaksud dengan SLA, Service Level Agreement? Ya, di tap layar, di spam jawabannya dimulai dari sekarang. Semangat latihan soal. Ini sambil di tap terus layarnya ya. Sambil di tap terus layarnya ya. Di tap terus layarnya, semangat ya. Di tap terus layarnya. Di tap terus. Oke, A. Terima kasih Bu Kanti. Semoga rezekinya semakin lancar ya. Semoga rezekinya semakin melimpah. Oke, nomor 68 yang betul perjanjian antara perusahaan dan pelanggan tentang tingkat pelayanan yang akan diberikan ya kan, service level agreement ya kan, level agreement tingkat pelayanan
Ya, jawabannya ayam. Oke, sudah nomor 68. Kita lanjutkan 69. Jadi tap-tap terus layarnya ya. Di Microsoft Word, apa fungsi dari fitur track change? Track change apa? Fungsi dari fitur track change. Track change ya. Track change apa? Fungsi dari fitur track change. Jadi tap-tap terus layarnya, di tap-tap terus sambil spam-spam jawaban. Ya, 69 yang betul adalah, ya banyak yang jawab tepat sekali, mengontrol revisi dan perubahan dalam dokumen. Tuh, fungsi dari fitur track change. Oke, kita lanjut 70. Contoh barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat ekskludabilitas rendah tetapi rivalitasnya tinggi adalah karena belum kerja 2 tahun. Ya sama, nggak apa-apa Kak Eca ya, semangat, masih ada tahun selanjutnya. Tunggu tahun berikutnya ya. Sama, saya juga nggak lolos seleksi. Ya, tapi tetap semangat belajar ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, 70. Contoh barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat ekskludabilitas rendah tetapi rivalitasnya tinggi adalah SPPI bukan, ini untuk P3K. P3K penata layanan. Ya, nomor 70 yang betul jawabannya sumber air bawah tanah. Itu rivalitasnya tinggi. Ada untuk gelombang ketiga K, kabar-kabarnya sih seperti itu, tapi info lebih lengkapnya belum ya. Belum ada nodinnya, belum ada nota dinasnya, jadi tunggu saja kabar selanjutnya. Assalamualaikum, jurusan penata layanan. Jurusan penata layanan. Oke, sudah nomor 70, kita lanjutkan 71 ya. Perpanjangan SIM sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Samsat Digital. Pelayanan ini termasuk prinsip A. Sistem manajemen publik, B. Teknologi, C. Jaringan, D. Manajemen digital, E. Software. Jadi spam-spam jawabannya dimulai dari sekarang. Ada yang B, ada yang C, ada yang A, ada yang D. 71 yang betul. Ya, sistem manajemen publik. Ya itu. Ini jenis pelayanannya ya, yang ditanyakan jenis pelayanannya. Sistem manajemen publik. Oke, sudah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan 72. Jadi tap-tap terus layarnya ya, di-share ke teman-teman yang belum follow, silahkan di-follow dan jangan lupa di-subscribe. Apa yang dimaksud dengan pengelola layanan operasional? Jadi spam jawabannya dimulai dari sekarang. Oke, ada yang B, ada yang D. Jawabannya yang betul. Proses pengelola layanan pelanggan ya. Tuh yang dimaksud dengan pengelola layanan operasional. Ya sudah, nomor 72, kita lanjutkan 73. Pengaduan dari pelaksana layanan operasional perlu didukung. Ya, spam jawabannya dimulai dari sekarang.
Soal penata layanan operasional kakak-kakaknya ya. Soal penata layanan operasional. Jadi bantu tap-tap terus layarnya, di tap-tap terus layarnya, di share ke teman-temannya yuk. Di tap-tap terus layarnya 73 yang betul dokumen. Dokumen itu pengaduan dari pelaksana layanan operasional perlu didukung dokumen. Oke, sudah kita lanjutkan ya nomor 74. Gaya kepemimpinan yang membebaskan anggota tim untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri adalah. Di tap-tap layarnya yuk, di tap-tap layarnya, di share-share. Mohon maaf Kak Vivis, untuk PGSD saya belum pernah live. Untuk guru, untuk P3K guru dan mapel lain-lainnya saya belum pernah live soal guru ya, karena banyak sekali macam soalnya. Jadi makanya bisa cari bukunya ya, bisa ada di beranda profil saya, ada untuk buku tenaga kependidikan. Guru PGSD ada itu ya, di buku tenaga pendidikan di beranda saya. Bisa cek di video beranda saya ya. Oke, kita lanjutkan ya. 74 yang betul kepemimpinan laissez-faire. Ya, lazis itu membebaskan ya. Laissez-faire. Oke, sudah nomor 74 kita lanjutkan. 74C ya. Kita lanjut nomor 75. Yang bukan menjadi tujuan dari pengelola layanan operasional di bawah ini adalah, yang spam-spam jawabannya, semangat latihan soal untuk P3K gelombang 2. P3K gelombang 2 penata layanan operasional. Ya, jawabannya yang betul 75, mengurangi biaya produksi. Itu tidak termasuk ya, tidak termasuk tujuannya. Oke, sudah, kita lanjutkan nomor 76. Jadi tap-tap terus layarnya, di tap-tap terus layarnya biar miminnya makin semangat ya. Di tap-tap terus layarnya, di share-share ke teman-temannya yuk. Konsep dasar manajemen operasional mengacu pada. Ya, spam-spam jawabannya yuk. Sambil di tap-tap terus layarnya. Yang belum follow silahkan di follow. Dan bisa cek diputar ulang videonya di YouTube saya. Link YouTube-nya ada di bawah profil. Cek beranda profil TikTok. Yuk, tap-tap terus layarnya yuk, di tap-tap terus. Jawaban yang betul 76, pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi. Ya, waalaikumsalam. Jadi tap terus layarnya yuk, di tap-tap terus. Ya, soal penata layanan operasional. Untuk mendapatkan soal lebih lengkapnya bisa DM ya, ada soal TIU-nya juga. 76 sudah, kita lanjutkan 77. Pengorganisasian dalam manajemen operasional melibatkan A. Mengembangkan rencana anggaran tahunan. B. Mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab. C. Mengukur kinerja operasional. D. Menentukan target penjualan. E. Melakukan analisis SWOT. Iya, masuk Kak, ini untuk gelombang kedua. Ayo tap-tap terus ya. 77 yang betul, mengidentifikasi dan
menetapkan tugas serta tanggung jawab. Ya, B, bebek. Ya, betul. Banyak yang betul. Alhamdulillah ya. Ditap-tap terus layarnya. Sudah, kita lanjutkan 78. Langkah pertama dalam proses perencanaan operasional adalah A. Menentukan anggaran operasional, B. Menetapkan tujuan dan sasaran, C. Mengalokasikan sumber daya, D. Mengevaluasi hasil operasi, E. Mengembangkan prosedur operasional. Mohon maaf ya Kak, nggak bisa buat jadwal. Kenapa? Karena saya live-nya itu pas waktu senggang dan kadang itu sering ketiduran ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa buat jadwal. Tapi makanya bisa gabung di grup ya, supaya saya selalu share di grup saya ada. Bisa cek langsung DM untuk bergabung grup saya ya. Setiap live selalu saya share di grup ya. Ada Kak Surya, bisa cek di YouTube. Ya, bisa diputar ulang di YouTube ya. Langkah pertamanya B ya, menetapkan tujuan dan sasaran. Ya, langkah pertama dalam proses perencanaan operasional adalah B. Oke, 78 sudah, kita lanjutkan. Untuk soal guru saya tidak pernah live ya, mohon maaf. Makanya bisa check out bukunya di video TikTok saya. Bisa dicek video di TikTok saya ya. Ada untuk buku tenaga guru pendidikan, ada sendiri. Grupnya langsung DM aja untuk dapat grupnya, untuk bisa bergabung grupnya langsung DM aja. Ketika Dito melakukan tugasnya untuk melakukan penggusuran di sekitar sungai dekat kantor pemerintahan terjadi sangat ricuh. Hal tersebut disebabkan karena banyak warga yang belum setuju untuk dipindahkan kemudian mengajukan permohonan perpanjang masa waktu sebulan untuk menyiapkannya dan ada bersedia untuk ditempatkan di rusun. Permohonan dilakukan disebut ya 79 jawabannya yang betul. Ya, dispensasi itu. Tuh, permohonan yang dilakukan disebut dispensasi. Untuk penata layanan operasional. Soal teknis ini kadang ada mirip-mirip Kak, ya walaupun beda jabatan nggak apa-apa, stay tune ya buat tambah referensi. Oke, lanjut soal. Teman Budi menjadi iri karena Budi bisa mendapatkan remunerasi tersebut. Budi pun memberikan dukungan dan berbagi ilmu kepadanya agar ia juga mendapatkan hal yang sama sesuai bidang yang ia tekuni. Beberapa bulan setelah itu, temannya membukti kepada atasannya telah berhasil memenuhi target yang diberikan perusahaan. Lalu ia diberikan kompensasi dari perusahaan dengan tujuan pemberian itu untuk ya cicak cendol ya cendol. 80 yang betul kepuasan kerja. Oke, cicak tepat sekali. Ya, jawaban yang betul C ya. Yang jawab selain C direvisi ya, semangat latihannya. Kepuasan kerja. Remunerasi bertujuan untuk kepuasan kerja. Sudah, kita lanjutkan 81. Salah satu keuntungan utama dari kepemimpinan partisipatif adalah ya, partisipatif. Untuk mendapatkan soal lebih lengkapnya langsung DM ya teman-teman, bisa DM. Untuk semua jabatan teknis ada ya, untuk P3K teknis semua jabatan ada. 81 yang betul C. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim. Cicak di dinding. Ya, C. Yuk, yang jawab selain C direvisi ya. Semangat latihan soal. Oke, yang betul C. Kita next nomor 82. Komunikasi dapat terjadi apabila
apabila. Ya, spam jawabannya, spam jawabannya. Di tap-tap terus layarnya. YouTube-nya Miss Ul juga. Ada link YouTube-nya di bawah profil ya. Cek link di bawah profil. ...82, yuk. C. Oke, tepat sekali ya. Adanya kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oke, kita next nomor 83. Bagaimana integrasi antara aplikasi email dan kalender dapat meningkatkan produktivitas? Ya, 83. Yuk, A, B, C, D, E. Jawabannya yang betul apa? Ya, spam jawabannya. Di tap-tap terus layarnya, di tap-tap terus layarnya. Ya, mengelola dan menjadwalkan pertemuan dengan otomatisasi. Oke, sudah nomor 83 kita lanjut. Evaluasi kinerja pegawai di instansi pemerintah umumnya dilakukan untuk A. Memberikan promosi pada semua pegawai. B. Memberikan penalti pada pegawai yang tidak berkinerja baik. C. Menilai pencapaian pegawai berdasarkan tugas yang diberikan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. D. Menghitung anggaran tahunan untuk gaji pegawai. E. Menentukan jumlah bonus pegawai untuk menjalankan rencana kegiatan. Ya, C. Tepat sekali. Banyak yang menjawab C. Alhamdulillah betul semua. Kita next 85. Alat yang digunakan untuk memastikan kualitas produk dengan membandingkan output terhadap standar yang telah ditetapkan adalah. Yuk, A, B, C, D, E. Di tap-tap terus layarnya, di spam jawaban, di share ke teman-temannya. Soal guru belum ada ya, saya belum punya. Tapi kakaknya bisa check out buku tenaga pendidik ya, di video TikTok saya bisa dicek buku tenaga pendidik untuk guru. Oke, 85 yang betul C. Kontrol chat 85 C ya. Ya, tepat sekali jawabannya C. Output terhadap standar yang telah ditetapkan adalah kontrol chat. Kita next selanjutnya 86. Setiap tahun perusahaan pabrik gula mengadakan seminar untuk menambah wawasan dan ilmu baru tentang teknologi. Bila sebagai peak kegiatan tersebut menginformasikan kepada seluruh pegawai wajib untuk mengikuti seminar tersebut dan dilanjutkan pelatihan kompetensi yang berguna untuk menaikkan level kinerja KPI. Kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan agar tidak tegang dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Dari kegiatan aspek-aspek perencanaan SDM meliputi ini yuk, spam yuk. Soal tentang formasi penata layanan operasional P3K teknis. Soalnya mirip-mirip kakak, banyak yang mirip ya, walaupun beda jabatan ada yang mirip-mirip juga, bisa stay tune ya untuk tambah referensi. Ya, spam jawabannya. 86 yang betul C. Perencanaan program mengikuti pengembangan dari rencana kepegawaian. Ya, silakan di follow ya, di share ke teman-temannya, silakan. Ya, di tap-tap terus layarnya ya, di tap-tap terus. Untuk mendapatkan soal lebih lengkapnya bisa DN. Ada soal manajerial, sosiokultural, dan semua jabatan. Apa keuntungan utama menggunakan aplikasi manajemen proyek seperti Microsoft Project? Dan semangat latihan soal untuk P3K gelombang 2. Semangat latihan soal. 87 yang betul jawabannya mengelola dan memantau jadwal proyek serta sumber daya. Ya, jawabannya betul E. Kita lanjut 88.
Membuka lembar kerja baru dapat menggunakan tombol pintasan. Ya, A, B, C, D, E, K, bisa nih soalnya. Kalau saya langsung DM. Langsung DM aja. Ini soal penata layanan. Penata layanan operasional P3K teknis. Ya, dibantu tap-tap layar di share-share ya. Jawabannya yang betul. Kontrol A. Oke, kontrol N. A, kontrol N. New. Oke, kita next selanjutnya 89. Berikut daftar naskah dinas khusus yakni dinas khusus. Dinas khusus A, B, C, D, E. Ya, spam-spam jawabannya. Di tap-tap terus layarnya, di share-share ke teman-teman ya. 89 yang betul. Ayam. Nota dinas, disposisi, instruksi. Yuk di tap-tap terus ya layarnya, yuk di tap-tap terus, di share-share yuk. Oke, sudah, kita lanjut nomor 90. Oke, setelah ini kita administrasi perkantoran. Setelah ini kita lanjut administrasi perkantoran. Jenis sistem informasi manajemen yang berfokus pada pengelolaan data dan informasi untuk keputusan strategis adalah dan nomor 90 yang betul adalah sistem informasi eksekutif EIS. EIS B. Ya, di tap-tap terus layarnya, di tap-tap terus, di spam-spam. Tuh, jenis sistem informasi manajemen yang berfokus pada pengelolaan data dan informasi untuk keputusan strategis. Ya, EIS. Oke, sudah kita selesai ya. Kita lanjutkan untuk administrasi perkantoran, teman-teman. Penata layanannya selesai. Kita lanjut administrasi perkantoran. Kan di sini. Ini bukan. Langsung DM aja, langsung DM ya, langsung DM di TikTok saya Kak. Untuk mendapatkan soal lebih lengkapnya langsung DM, nanti dibales ya. Selesai live dibales. Langsung DM aja. Nih, soal administrasi perkantoran ya sekarang. Ini soal administrasi perkantoran. Perintah pimpinan secara singkat yang berkaitan dengan penyelesaian isi surat masuk yang bersangkutan disebut apa? B. Jawabannya yang betul B. Disposisi. Oke, sudah, kita lanjut nomor 2. Ini agak saya percepat ya, teman-teman ya, agak saya percepat. Nanti saya ngantuk.
Oke, kita lanjut. Dalam situasi darurat, seorang administrasi perkantoran diminta untuk segera menyampaikan informasi penting kepada seluruh staf. Media komunikasi manakah yang paling efektif digunakan untuk memastikan semua staf menerima informasi dengan cepat? Soal administrasi perkantoran ya. ADM. Oke, nomor 2 jawabannya yang betul. Menggunakan aplikasi pesan instan yang biasa digunakan oleh staf. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan nomor 3. Suatu bagian atau unit yang melaksanakan tugas pengiriman surat-surat keluar adalah ya, A. Verbal, B. Ekspedisi, C. Agenda, D. Kartu kendali, E. Lembar pengantar. Suatu bagian atau unit yang melaksanakan tugas pengiriman surat-surat keluar adalah ekspedisi ya. Ekspedisi. B. Bebek. Guys, bebek ya. Yang jawab selain B direvisi jawabannya. B. Surat-surat keluar ekspedisi. Oke, sudah, kita lanjut nomor 4. Dalam proses pengadaan alat tulis kantor, pengadministrasi perkantoran harus memastikan prosedur mana yang paling tepat untuk efisiensi dan akuntabilitas. Ya, spam jawaban yuk. Spam jawabannya nomor 4. Dalam proses pengadaan alat tulis kantor, pengadaan ATK, pengadaan ATK. Ya, sudah banyak yang spam C nomor 4 yang betul. Melakukan tender terbuka sesuai kebutuhan dan mencatat seluruh proses secara rinci. Kita next selanjutnya nomor 5. Ya, ditap-tap terus layarnya ya, ditap-tap terus kayak cicak di dinding ya, ditap-tap terus layarnya. Ditap-tap layarnya, di share yuk, di share. Ya, ditap-tap layarnya yuk, di share ya, ditap-tap. Surat sangat rahasia terdiri dari berapa amplop? Ini pasti keluar lah ya. Ini pasti keluar ya, surat sangat rahasia terdiri dari C. 3 amplop. 3 amplop saja ya, nggak perlu banyak-banyak. Ya, 3 amplop. 3. Nomor 5 sudah, kita lanjut nomor 6. Kertas yang biasa dipergunakan untuk pengetikan tindasan dalam sebuah surat adalah C. Duplikator. Keliru. Kok duplikator sih? Nomor 6. Maaf, salah ngomong. Saya keliru nulis ya. Mirip-mirip kayak C ya. Nulis E. Ya, doslek. Tindasannya ya betul Oke, sudah, kita lanjutkan nomor 7. Dalam penyusunan jadwal kerja shift untuk staf kantor, apa pendekatan yang paling adil dan efisien? Ya, nomor 7. Spam ya, jawabannya di spam. Di spam, ditap-tap terus layarnya ya. Ditap-tap terus layarnya, di share. Nomor 7 yang betul jawabannya C. Melakukan survei preferensi staf terlebih dahulu dan menyusun jadwal berdasarkan data tersebut. Jawabannya C. Soal pengadministrasi perkantoran ya, administrasi perkantoran. Kita next nomor 8.
Apa langkah paling strategis dalam mengelola arsip yang bersifat rahasia di kantor agar keamanan dan kerahasiaannya tetap terjaga? Ya, di spam-spam jawaban, di tap-tap terus layarnya, di share-share ke teman-temannya ya. Supaya makin semangat yuk, di tap-tap terus layarnya. Nomor 8 yang betul C. Menggunakan perangkat lunak manajemen arsip dengan enkripsi dan kontrol akses. Ya, kita percepat ya, di tap-tap terus layarnya. Next, nomor 9. Contoh surat yang harus ditangani secepat mungkin karena penerima harus cepat menanggapi dan menyelesaikannya adalah nomor 9 ya, di tap-tap terus ya. Nomor 9 yang betul, surat panggilan ya. Harus cepat menanggapi ya kan dan menyelesaikannya. Surat panggilan. Oke, sudah, kita lanjut nomor 10. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut formasi pengadministrasi perkantorannya. Yang baru bergabung, di tap-tap layarnya, di share-share ke teman-temannya. Walaupun beda jabatan gak apa-apa, ada yang mirip-mirip kok soalnya ya. Kalau untuk soal teknis, P3K teknis itu ada yang mirip-mirip. Nomor 10 yang betul A, sondang pesiagiannya. Betul A, kita lanjut nomor 11. Buku agenda untuk mencatat surat masuk dan keluar secara terpisah atau sendiri-sendiri adalah buku. Buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, buku klepar, buku agenda kembar, buku ekspedisi. Yo. Nomor 11 yang betul agenda kembar. Terpisah atau sendiri-sendiri ya, dinamakan agenda kembar. Kita next, nomor 12. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi. Ya, C. Tepat sekali, banyak yang sudah jawab C ya. Organizing. Waalaikumsalam, ini soal pengadministrasi perkantoran. Kayaknya yang baru bergabung, di tap-tap layar dan di share ke teman-temannya. Soal teknis pengadministrasi perkantoran. Jenis-jenis surat berdasarkan sifat surat ada berapa? Ya, di lanjut jawab-jawab ya, di spam-spam jawabannya. Jenis-jenis surat berdasarkan sifat surat. Yang betul jawabannya 5. Ada 5. Oke, terima kasih Kak tukang ngopi ya. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya semakin lancar. Ya. Kita lanjutkan nomor 14 ya. Yang bukan merupakan kegunaan clipping adalah ya, di tap-tap terus layarnya, di share-share. Yang bukan merupakan kegunaan clipping. Oke. Memperbanyak koleksi buku tidak termasuk ya, tidak termasuk kegunaan clipping. Kita next, nomor 15. Soal operator layanan operasional besok Sabtu saja ya, besok Sabtu. Bagian-bagian yang tidak tercantum dalam kolom buku ekspedisi intern adalah ya, lanjut spam jawabannya, di tap-tap terus layarnya sampai jempolnya keriting ya. Spam jawabannya. Ya, padahal di tahap 1 dan tahap 2 itu pesertanya lebih banyak di tahap 2 ya. Saya cek itu pesertanya banyak di tahap 2 ya, tapi penonton saya kok berkurang banyak ya teman-teman ya.
Ya, bagian-bagian yang tidak tercantum dalam kolom buku ekspedisi intern. (15) yang betul A. Capos setempat ya. Yang tidak tercantum dalam kolom buku ekspedisi intern adalah capos setempat. Kita next nomor 16. Seorang pengadministrasi perkantoran harus mengelola jadwal perjalanan dinas untuk 10 karyawan ke lokasi berbeda dalam waktu bersamaan. Apa langkah paling efisien ya? Yo, A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ya, yang betul C. Menggunakan perangkat lunak manajemen perjalanan untuk memantau jadwal dan mengoordinasikan kebutuhan logistik. Ya, Kak Putri tadi sudah di awal. Kak Putri tertinggal live ya, bisa cek di YouTube saya, bisa putar ulang siarannya di YouTube. Siaran ulangnya di YouTube bisa dicek ya. Bisa dicek diputar ulang di YouTube. Link YouTube-nya ada di bawah profil. Namanya Miss Uul juga. Kita next nomor 17. Surat yang isinya mengenai perdagangan atau perniagaan yang dibuat oleh perusahaan untuk dikirim kepada para langganannya adalah surat. Ya, perniagaan, perdagangan ya, jawabannya ayam. Tepat sekali ya jawabannya ayam. Oke, sudah kita lanjutkan nomor 18. Tabel di bawah ini merupakan format tabel titik nomor urut tanggal surat, nomor surat dikirim kepada nama penerima, paraf, dan tanggal terima. Ya, nomor 18 yang betul jawabannya ekspedisi ekstern ya. 18 C intern. Ya C, cendol ya C. Ekspedisi intern. Ya C, ekspedisi intern. Ya sudah ya, kita lanjut nomor 19 ya. Surat penawaran, surat pesanan merupakan contoh dari surat spam jawabannya ya. Ya, spam jawabannya di tab atas layarnya, di share ya teman-teman ya. Ya, di share di share. Kak Nadia langsung DM aja, langsung DM. Untuk soal lebih lengkapnya langsung DM. Atau Kak Nadia juga bisa check out di video TikTok saya, ada buku-bukunya. Bisa dipilih-pilih bukunya, ada di video TikTok. Dan nomor 19 yang betul do, surat segera. Surat segera ya, surat penawaran, surat pesanan merupakan contoh dari surat segera. Kita next nomor 20. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri dokumen adalah ciri-ciri dokumen 20. Ya, A, B, C, D, E di spam jawabannya. Semangat latihan soal untuk P3K gelombang 2. Soal teknis administrasi perkantoran. Iya Kak Nadia, soal ADM. 20 yang betul do, digunakan sebagai alat ABCDE ya, ditap-tap terus di share. Yang belum follow silahkan di follow ya, ditap-tap terus share-nya. 21 yang betul adalah do, pimpinan. Yang berhak memberikan persetujuan terhadap konsep surat adalah pimpinan. Oke, 21 sudah do. Kita lanjutkan 22. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen
Ya, sepam jawabannya yuk. Sepam jawabannya yang betul keuangan. Cicak-cicak di dinding. Ya, yang mau putar ulang videonya bisa cek di YouTube saya, teman-teman bisa cek di YouTube. Link YouTube-nya ada di bawah profil. Namanya Miss Uul. Oke, kita lanjut. Buku kleper berfungsi untuk. Buku kleper fungsinya apa? Buku kleper berfungsi untuk. Buku kleper. Ya, mencatat surat yang akan disimpan. Ya, C. Ya, sudah 23, kita lanjutkan 24. Alat komunikasi yang berupa surat di lingkungan dinas yang penyampaiannya tidak resmi dan digunakan secara internal adalah anota, B. edaran, C. undangan, D. memorandum, E. handphone. Ya, 24. Oke, yang betul memorandum ya, Do. Ya, Do, yang menyampaikannya tidak resmi dan digunakan secara internal. Yuk, jawaban yang betul deh. Sudah, kita lanjutkan 25. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Mulai ngantuk ya, teman-teman. Kalau belajar itu gampang ngantuk. Tapi kalau nonton film nggak ngantuk. Oke, kita lanjut. 25 yang betul ayam. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Oke, selanjutnya kita lanjut 26. Ya, terima kasih banyak Kak tukang ngopi ya. Kopinya yang banyak ya, kopinya yang banyak biar nggak ngantuk. Yang tahu info link P3K, info link maksudnya link apa ini? Info link apa maksudnya Kak? Untuk daftar atau untuk apa? SCASN ya biasanya info link P3K yang mengagendakan surat disebut. Iya, namanya linknya SSCASN ya. Klik aja link SSCASN di Google ya, ntar langsung keluar atas sendiri. 26 yang betul B. Agendaris. Petugas yang mengagendakan surat disebut agendaris. Soal apa? Soal administrasi perkantoran. Pengadministrasi perkantoran. Ya, nggak apa-apa ya, di tap-tap layarnya ya. Untuk putar ulang bisa banget ya, cek di YouTube saya, link YouTube-nya di bawah profil. 27 yang betul ayam. Surat masuk. Ya, surat yang diterima oleh lembaga instansi organisasi yang berasal dari pihak lain disebut surat masuk. Kita next. 28. Lembar kartu kendali terdiri dari 3 warna. Lembar pertama berwarna kuning, lembar kedua berwarna hijau, dan lembar ketiga berwarna apa? Ayo. Ya, di tap terus layarnya ya, di tap terus ya. 28 yang betul merah ya, merah harus berhenti. Ya, sudah nomor 28, kita lanjutkan 29. Buku verbal berfungsi untuk A. mencatat surat masuk, B. mencatat surat keluar selama 1 tahun, C. mencatat surat yang akan disimpan, D. tanda terima surat, E. mencatat semua surat masuk dan keluar. Jurusan pengadministrasi perkantoran, Kak TikTok. Ya, administrasi perkantoran, P3K gelombang 2. Soal teknis. Nah, belum buka. Ini sudah selesai seleksi, Kak. Kak user TikTok. P3K-nya ini masih jalur khusus ya. Mungkin kalau kakaknya jalur umum, mungkin masih tahun selanjutnya lagi ya. Sabar ya.
bersabar. 29 jawabannya yang betul B. Mencatat surat keluar selama 1 tahun. Nah ini ya, mencatat surat keluar selama 1 tahun. Bebek. Ya sudah, kita lanjutkan 30. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu 30 yang betul organizing ya. Organizing. Cara save langsung DM aja yuk. Langsung DM aja Kak Ugi, langsung DM untuk lebih lengkapnya ya. Langsung DM saja di TikTok saya. Ya sudah, kita lanjutkan 31. Tidak perlu berlama-lama ya, sudah malam ya. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik, sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang. Soal teknis lengkapnya ada 90 ya, 90 soal teknis. Manajerial sosiokulturalnya 45 soal, dan soal wawancaranya 10 soal. Itu nanti yang buat ujian ya. Total soalnya seperti itu. Jadi ada 145 soal. Ya, yang betul B. Operasional produksi. Ya, silakan bergabung ya, di tap-tap terus layarnya, di share-share ke teman-temannya. Yang belum follow, di follow ya, di share-share ke teman-teman. Bagaimana cara terbaik untuk mengelola konflik dalam tim administratif ketika terjadi kesalahan dalam pendistribusian dokumen penting? Yuk, tap-tap terus ya, share-share ke teman-teman yuk, di tap-tap terus layarnya. 32 yang betul jawabannya, cicak-cicak di dinding. Ya, sudah banyak yang cici, alhamdulillah ya. Mengidentifikasi penyebab kesalahan dan membuat prosedur baru untuk mencegah terulangnya kesalahan. Kita next 33. Tabel di bawah ini adalah tabel buku, titik-titik, nomor urut, nomor surat tujuan. Surat dinas dikirim dengan kilat atau khusus, biasa cap pos setempat. A, B, C, D, E, dipilih. Ya, dipilih. Untuk putar ulang videonya bisa banget cek di YouTube saya, link YouTube-nya ada di bawah profil. 33 yang betul dodol ya. Dodol. Poster catat. Soal administrasi perkantoran. Kita next 34. Jadi tap-tap terus layarnya sampai jempolnya keriting yuk, baru 10K. Yuk di tap-tap terus layarnya. Istilah manajemen berasal dari manage, yang berasal dari bahasa, yaitu bahasa apa saja? Soal administrasi perkantoran. Ya, 34 yang betul, Italia Managio. Italia. Ya sudah, 34, kita lanjutkan 35. Pengiriman surat-surat keluar yang disampaikan keluar lingkungan kantor adalah pengertian dari A. Ekspedisi intern, B. Ekspedisi, C. Ekspedisi ekstern, D. Verbal, E. Agenda. Oke, yang betul 35, cicak-cicak di dinding. Ekspedisi ekstern ya, ekspedisi ekstern kan keluar, keluar ya. Next nomor 36. Saat mengelola dokumen elektronik yang sensitif, pengadministrasi perkantoran sebaiknya. Soal administrasi perkantoran ya, administrasi perkantoran.
P3K teknis gelombang 2. Yang ditap-tap terus layarnya 36 ditap-tap terus. B. Membatasi akses hanya kepada pihak yang berkepentingan dengan menggunakan sistem kontrol akses. Ya 36 ditap-tap terus layarnya, yuk ditap-tap terus ya. Kita lanjutkan 37 yuk. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Apa itu manajemen? Ya A, B, C, D, E, dipilih. Ditap-tap terus layarnya, ditap-tap terus sampai jempolnya keriting. Yang belum follow silahkan di follow. Dan jangan lupa di subscribe YouTube saya, bisa putar ulang videonya di YouTube saya. Link YouTube-nya ada di bawah profil. Untuk mendapatkan soal lebih lengkapnya langsung DM 37 yang betul E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kita next. 38. Email adalah singkatan dari A. Electric mail, B. Extra mail, C. Electronic mail, D. Elect mail, E. Effective mail. Ya, ditap-tap terus layarnya, di share yuk. C. Elect mail, electronic mail ya, C. Tepat sekali, banyak yang jawab C. Alhamdulillah betul semua ya. Kita lanjutkan 39. Yang terakhir nomor 40 ya. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut. Ditonton terus layarnya ya, di-share ke teman-teman yang belum follow, silahkan di follow yuk. Semangat latihan soal untuk P3K gelombang 2. Bisa putar ulang videonya di YouTube saya. Untuk mendapatkan soal lebih lengkapnya langsung DM. Untuk semua jabatan teknis ada ya, dari perawat kebidanan ada. Peranata humas ada arsiparis pun ada. 39 yang betul E. Interpersonal. Analis kebijakan pun juga ada ya. Mau untuk lebih lengkapnya langsung DM untuk semua jabatan teknis. Seorang pengadministrasi perkantoran harus membuat laporan keuangan bulanan dengan tenggat waktu yang sangat ketat. Apa langkah yang paling tepat untuk memastikan laporan selesai tepat waktu dan akurat? Ya, spam jawabannya ditap-tap terus layarnya ya, ditap-tap terus. Terakhir nomor 40 ya. Terakhir kita lanjutkan besok lagi untuk soal operator layanan operasional. Nama YouTube-nya Miss Uul ya. Bisa cek link YouTube di bawah profil, cek tautan di bawah profil TikTok saya. Bisa dicek ya, langsung diklik langsung terhubung dengan YouTube, tidak perlu klik-klik repot nanti salah alamat ya, langsung klik aja di bawah profil. Oke, banyak yang spam B. Tepat sekali, membagi tugas dengan anggota tim dan memberikan instruksi yang jelas ya. Oke, sudah ya, sudah selesai kita ya. Kita selesai di akhir soal. Alhamdulillah betul semua ya, semoga lancar. Semoga lancar sampai tujuan, semoga lolos dengan nilai terbaik. Ya, mohon maaf ya saya bila banyak salah kata ya teman-teman. Saya mau undur diri, kita lanjut besok lagi ya. Oke, bisa join grup ya, langsung DM aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.